Maka kalau ingin ruhani itu subur, minimal juga harus dikasih asupan 2 kali sehari dan cemilan-cemilannya. Kenapa kolbu ini susah berzikir? Karena di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain yang dizikirkan. Zikir artinya mengingat. Yang diingat Allah. Di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain Allah. Itulah kata Imam Notailah, bagaimana kamu mau usul, mau merasakan hadirnya Allah, sedangkan di kolbumu muntabi'atun, ya, masih terlihat, masih terbayang wajah-wajah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita ini lemah, tidak mampu mengingat Allah, ingatlah orang yang ingat Allah. Namanya Rabithah. Enggak juga, maka ingatlah yang memisahkan kita dengan orang yang kita ingat. Guru beliau Ustaz Asad sudah wafat. Guru besar kita Abah Hano juga sudah pergi. Ternyata wali pun mati secara fisik. Nabi-nabi juga mati secara Allah dan Rasul cuma wali. Karena wali itu ruhnya sudah hidup, qalbunya sudah terang, maka dia tahu Allah berkalam dalam ruhnya. Dia tahu jika Allah menitipkan pesan dalam jantungnya. Kalau belum wali ya nggak bisa. Maka kita deket-deket aja sama wali, ya. Wali itu kadang belum tentu bergelar mursyid. Kadang-kadang dia nggak punya gelar. Kadang-kadang dia mursyid, kadang tidak. Kadang dia terkenal, kadang tidak. Suka-suka Allah lah, kan itu kekasihnya. Jangan suka-suka kita. Kalau kita kan mikirnya wali itu di tengah hutan, wali itu soleh, wali itu gak punya nafsu. Mana ada wali begitu? Di zaman Rasulullah, prototipe begitu sudah dibatalkan oleh Rasulullah. Datang 3 orang ngomong, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak mau nikah, nggak nafsu. Jadi kata si bapak-bapak, udah nggak nafsu sama ibu, gimana bu? Repot kata, repot tak? Mau suaminya begitu? Nggak mau? Beneran? Itu si laki-laki datang, la atazawwaj abadan, saya nggak mau nikah selama-lamanya. Yang kedua ngomong, la akul abadan, saya nggak mau makan lagi siang hari. Yang ketiga ngomong, la anamu abadan, saya tidak mau tidur lagi. Gaya ya kayak sok wali bener aja. Tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini orang datang ke majelis, ke rumahnya Nabi, udah ngobrol ngoceh macam-macam. Dilaporkanlah oleh Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, itu orang-orang udah pengen jadi wali, ngomongnya aneh-aneh. Apa ngomong anehnya? Didengarkan oleh beliau. Terdengar mereka mengatakan mau jomblo seumur hidup. Ada yang masih jomblo? Ada yang jomblo, ya. Sampai sini ada jomblo kan? Ada yang puasa tiap hari, ada yang nggak tidur malam hari. Nah, dengarkan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana atqakum, aku yang paling kenal Allah. Ini terjemahan saya. Kalau terjemahan harfiah, aku paling bertakwa. Tapi kalau terjemahan aslinya, ana a'rafun nas billah, a'rafukum billah. Aku yang paling kenal Allah. Allah nggak suka orang-orang begitu kok.
Allah tahu dalam dirimu ada nafsu, ada gairah, maka Allah halalkan pernikahan bagimu. Fa'tazawwaj, kata Rasulullah, aku paling kenal kepada Allah, aku pun masih menikah. Berapa istri Rasulullah, Pak? 11. Tumben ibunya jawab. Biasanya ibu diam kalau saya tanya begitu ya. Banyak ya, tapi itu sedikit. Nabi Sulaiman 400, pelayannya, bundiknya, jariahnya 600, jadi berapa tuh? 1000. Saya nggak bisa bayangin tuh. Nggak bisa saya bayangin 4 aja belum kebayang, belum kebayangkan, belum pengamalan, dan belum pengalaman, jadi belum kebayang sama sekali. Apalagi Nabi Sulaiman 400 ditambah 600, biasa ya. Gimana cara bagi waktunya tuh? Tapi kita nggak tahu. Nabi ini kan nurnya bisa mecah ya. Salah satu mukjizat para anbiya itu terlihat di waktu yang sama di banyak tempat. Itu rahasianya. Itu ilmu Nabi Sulaiman tuh. Ya, kalau boleh dikasih ke bapak-bapak, ntar dibuka cabang banyak-banyak. Nabi mengatakan, ana uftir wa asum, saya berbuka makan siang hari juga kadang berpuasa. Jangan terlalu serius. Wali itu nggak serius-serius amat. Yang serius itu orang mau calon jadi wali ya. Ah, ini udah akhir zaman, udah nggak boleh serius-serius amat ya. Santai, relax, karena orang beriman tuh relax. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah kolbu jadi relax. Itu terjemahan ala kampung Batam. Kampung apa namanya? Nagoya. Namanya Nagoya. Kayak di negeri mana gitu ya. Mengingat orang-orang yang soleh membuat kita paham bahwa kekasih Allah itu bukan ala kita, tapi ala Allah. Jadi nggak cocok dengan pikiran itu. Masa wali begini? Ya, emang wali kamu. Mereka itu kekasih Allah, wali Allah, bukan kekasih kamu. Suka-suka Allah mau diapain? Mau disimpan di mana? Itu aja bapak-bapak ada yang naruh di apartemen ini, ada apartemen itu, ya. Ada yang di pulau ini, di pulau itu, suka-suka dia. Itu bapak-bapak loh, apalagi Allah, suka-suka Allah. Allah mau samarkan kekasihnya, Allah mau zahirkan kekasihnya, suka-suka Allah. Ini ibu-ibu ini ada yang secret cinta seseorang ya. Apalagi bapak-bapak ini. Itu normal, cuma jangan kelamaan. Itu normal, harus dihancurkan secepatnya jika tidak mungkin, harus dihindarkan, harus dirubah polanya. Cinta itu kalau bukan kepada Allah dan Rasulullah pasti menyiksa ya. Hubbu ma siwah azabun, mencintai selain Allah itu hanya menyiksa diri, capek. Termasuk mencintai guru, kalau bukan karena Allah itu lelah. Satu saat guru kita diambil oleh Allah atau kita diambil oleh Allah, maka robitoh kita yang paling mutlak sebenarnya robitoh ikatan kolbu kepada Allah. Karena kolbu ini tidak bisa membayangkan Allah, maka kaitkan kolbu dengan Rasulullah.
Karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka hubungkan hati dengan orang yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah punya guru yang terhubung kepada Rasulullah, sudah ya. Jangan jauh-jauh dari guru yang terhubung kepada Rasul. Tapi guru bukan wali, bukan, kalau wali syukur, bukan nabi. Jadi jangan terlalu berlebihan juga menentukan harapan kepada mursyid ya. Kalau mursyid kita wafat, kita belum kuat, cari mursyid baru. Jangan kemudian mengeluh, pusing, ya Allah guruku mati. Allah kan gak pernah mati. Masa kisah Umar diulangi kembali? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah wafat, beliau katakan, man qala bimauti Muhammad, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, saya sembelih. Yang ngomong siapa? Umar. Karena Umar ini, beliau ini dengan alam ruh itu kayak biasa aja. Umar itu maka disebut muhaddas, orang yang bisa berdialog dengan ruhnya. Dia tahu ruh Nabi itu kemana. Maka Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah itu tidak mati. Cuma kan yang begitu hanya Umar. Ditegur oleh Abu Bakar, "Afa in mata aw qutila?" Apakah jika dia berpindah alam atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu kemudian berubah? Baru sadar Umar. Umar 2 kali mengalami ini. Satu saat beliau pernah ingin menang melawan orang kafir Quraisy, tapi kemudian Rasulullah mengalah. Suka-suka Rasul. Umar pernah berpikir menang itu ala dia. Menang ala Umar apa dulu? Kalau kita benar wajib menang, kalahin kafir Quraisy. Tapi Nabi bilang tahun ke-6, enggak, Umar mundur. Akhirnya Umar kemudian bersuara tinggi dan mengatakan, ahakun dinuna, wahai Muhammad. Kan begitu jadinya. Agama kita benar enggak? Rasulun anta, kamu beneran Rasul Allah enggak? Masa ngalah dari orang kafir? Ini logika siapa? Umar dulu pernah mengalami itu. Jangan kejadian kembali sama kita. Umar sudah memperbaikinya, masa kita ulangi? Bagi Umar benar pasti menang. Sekarang juga bagi Nabi nggak begitu. Benar menang itu bisa nanti. Benar dulu ente. Itu Umar kalut. Tahu kalut? Ya. Itu Umar, selevel Umar loh. Apalagi kita. Jadi jangan heran ada orang kalah ngamuk-ngamuk ya. Wajar. Umar juga begitu. Tapi Umar kan ada yang negur. Antum ada yang negur enggak? Punya mursyid enggak? Mursyidnya Umar Nabi Muhammad. Meninggal Nabi Muhammad, mursyidnya Abu Bakar As-Siddiq. Ditegur oleh Abu Bakar, Umar, sadar kamu. Sadarlah Umar. Punya mursyidnya, selevel Umar punya mursyid tuh, punya guru rohani. Kata kawan, saya sudah alim, ngaji sekian tahun di pesantren. Kata satu lagi, sekolah saya tinggi, nggak perlu guru, nggak perlu mursyid. Ya udah jalani sendirilah. Ya, coba aja kalau bisa. Umar aja nggak bisa sendiri, masih dibimbing oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang Nabi katakan, uzkuru hazimal lazzat ay al-maut, rawahu Muslim. Ingatlah sesuatu yang bisa memutus semua kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Nikmat menikah, nikmat punya anak, nikmat punya rumah, punya mobil, habis semua. Ada saudaranya mati karena COVID kemarin.
Ada. Saudaranya, teman kerjanya ada nggak? Teman semajelisnya ada. Masih kurang teguran dari Allah Subhanahu. Ada yang pulang nanti meninggal bisa jadi. Syukur meninggalnya habis majelis. Kalau enggak, apa yang disebut mati? Al-maut. Karena kadang-kadang Allah itu unik juga. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad masih hidup. Innaka mayyitun, dalam surat Az-Zumar. Hei Muhammad, engkau mayyit, engkau adalah bangkai mati, gitu. Itu Allah yang ngomong. Ternyata maksudnya engkau akan mati, hai Muhammad. Wa innahum mayyitun, mereka pun akan mati. Kalau sekarang begini doang kita sebut mati, nggak ada efeknya. Coba ingat-ingat teman kita duduk di samping sekarang mati, bisa nggak? Orang tua kita dulu hidup membesarkan kita, sekarang ada nggak? Udah nggak ada. Biasanya kalau baru-baru ingat, baru-baru meninggal, itu bisa nangis. Tapi kalau sudah lama, bingung juga mau nangis apa. Di dunia ini yang menghidupkan sunnah ingat mati cuma ahli thariqah, ahli tasawuf. Tapi setan tidak pernah diam. Setan akan memprovokasi wali-walinya, ulama-ulamanya. Jadi ada ulama setan namanya. Ulama setan itu akan menyerang, akan mencaci maki dan menyesat-nyesatkan ulama-ulama ahli tasawuf. Ingat-ingat tuh. Karena yang mengamalkan sunnah ingat kubur, ingat mati cuma siapa yang suka ziarah kubur, itu berarti berhasil gurunya mendidik. Maka pastikan jika ada kelompok yang tidak suka ziarah kubur, kolbunya keras. Apalagi ngomong doa ente nggak nyampe ke orang mati. Tuh, jadi panitia ya, panitia kematian. Bisa nggak jadi panitia kematian? Itu ada tuh. Kata dia kalau bukan anak nggak nyampe, bener. Ntar kalau dia mati kita tendang aja masuk kubur. Kenapa? Karena sholat jenazah itu isinya doa. Takbir ketiga bunyinya apa? Allahumma warhamhu. Kita bukan anaknya, ngapain baca begitu? Ini seorang imam namanya Ibn Nasr, seingat saya. Di zamannya ada ulama nyeleneh bilang azab kubur nggak ada. Nama kelompoknya disebut Mu'tazilah. Apa nama kelompoknya? Kalau sekarang disebut neoliberal, liberal gaya baru. Ada tuh sekarang tuh, ya di Jakarta banyak. Modal Quran terjemahan. Terus matilah orang ini. Kelompok Mu'tazilah ini mati. Tidak ada satupun ulama ahlu sunnah datang menyolatkannya kecuali Imam Ibn Nasr. Datang dia, masuk. Bingunglah semua orang di kota Baghdad. Kenapa ahli hadis ahlu sunnah mau datang menyolatkan dia? Maka disidanglah imam ini. Setelah dia keluar, dipanggil oleh para masyayikh, para kiai di Baghdad. Ente ridho kepada ahli bid'ah? Enggak. Terus kenapa datang ke sana? Senyum dia. Kalian itu suudzonnya tinggi. Nah, ini kadang-kadang orang suka baca kitab tuh suudzonnya tinggi kadang. Ya, benar Ustaz Asep ya? Baru bisa baca kitab beberapa, harus suudzon aja sama orang. Orang ini nggak pinter, nggak ahli. Baru juga coba khatam berapa kitab ya. Ini imam udah khatam banyak kitab.
Dia kemudian bilang, tahu nggak kalian saya ngapain di sono? Kadang kasyaf sih ya, ngomong begitu. Saya datang kepada orang Mu'tazilah yang ingkar ke azab kubur itu, bukan mau sholat, tapi saya ngomong kepada dia. Jadi dia punya ilmu, bisa ngomong sama orang mati. Percaya nggak tuh? Apa kata dia? Ya munkiral azab, ya munkir azabil qabri, zuq azabahum. Mati, lu ente kan gak percaya azab kubur, rasain habis ini. Dia ngomong begitu, bukan dia takbir, bukan. Habis itu dia pergi. Jadi Allah itu kirim umar-umar setiap masa, yang kolbunya, rohnya bisa tembus ke alam lain dengan izin Allah. Disebut mukasyafah. Disingkapkan kolbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkan. Hadis Imam Tirmizi, ada sahabat lagi i'tikaf di masjid, nggak muat, sampailah keluar masjid. Itu masjid dulu tempat kuburan. Ternyata masih ada itu kuburan orang Islam yang menghafalkan surat Al-Mulk, dikubur di situ. Dia nggak tahu kuburannya sudah didatarkan, diratakan. Buat kemah di situ. Ini sunnah kalau itikaf pakai penutup, kelambu kayak kemah kayak ya. Ada sunnahnya. Disebut khibah. Malam-malam lagi zikir tahajud, itu orang pindah alam. Ruhnya Allah bawa ke alam kubur. Terdengarlah ada orang baca surat Al-Mulk dari dalam tanah. Gimana kira-kira? Bapak Ibu dia tahajud malam, baca Allah di belakang ada orang yang bilang amin. Takut gak? Takutnya bukan ke Allah, takutnya majin. Baru dikasih keajaiban begitu udah takut. Gimana kalau tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, Assalamualaikum, ana malakul maut. Gimana? Maka nggak usah minta kasap-kasap ya, stres. Dia dengar, tapi asik dia dengarkan. Nah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya hafal nih ayat ini. Ternyata yang di dalam kubur sebelum dia tidur waktu masih hidup suka melazimkan, membiasakan baca surat nggak sempet tuh malaikat maut, malaikat mungkar nakir nanya, mau tanya datang Al-Mulk. Mulk itu surat, dan itu ada malaikat-malaikat yang membersamai surat itu. Mau datang tuh malaikat mungkar nakir menyapa dia, nggak jadi, dijaga oleh. Akhirnya mungkar nakir nggak jadi nanya, udah ente lewat. Tidur. Setiap malam dia baca Al-Mulk, yang baca nurnya yang membaca. Karena di alam kubur tidak ada lagi amalan yang dapat pahala. Yang ada yang mereka cari adalah bagaimana tambah dekat kepada Allah lewat ilmu. Nyari ilmu, nggak nyari amal lagi. Orang yang tidak sempurna ilmunya di dunia, dia akan mencari guru lagi di alam kubur. Antum percaya deh, kalau nggak mati aja dulu. Kenapa ada orang utang datang ke orang hidup? Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Dia minta dibebaskan utangnya, dan itu diabadikan oleh ruh. Bahwa orang yang sudah mati, jika dia hutang ada masalah, dia datangin orang hidup. Kadang kalau orang yang hidup ini kolbunya hidup, dia bisa ngobrol. Tapi kalau ruhnya belum terlatih, dia nggak bisa ngobrol. Dia cuma melihat aja. Banyak nih murid-murid thariqat, gurunya meninggal, ketemu gurunya nggak bisa ngomong, diem aja. Itu karena belum terlatih. Kalau terlatih, antum bisa ngobrol sama mereka. Bahkan dalam keadaan yaqzah, dengan izin Allah, ya, dengan izin
Kalau izin guru belum tentu, izin Allah. Laporlah ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku kabur nih. Jadi orang Arab sahabat Nabi takut juga kalau dengar begitu malam hari. Normal berarti ya. Sampai sekarang itu orang Arab Saudi itu paling takut sama sihir. Karena yang bawa sihir orang Indonesia. Sihirnya dari kampung beliau nih ya. Dari Batam belum ketemu sihirnya. Ilmu ruqyah rame di sono. Pernah lagi kerja. Udah biarin aja deh ya. Itu banyak ilmunya tuh. Itu namanya masang apa? Pasak bumi, bener. Nah, zikrullah itu kalau tambah ditancap, maka bangunan istana rohaninya akan tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Jadi sering-sering menancapkan kalimah dalam kolbu, maka Allah akan tinggikan bangunan kolbu. Ada istananya di dalam kolbu. Itulah kalam para ulama. Kolbul mu'min baitullah. Kolbu orang beriman itu istananya Allah. Bahkan dalam teks yang lain, kolbul aulia arsullah. Kolbu para aulia, para kekasihnya adalah arasnya Allah. Lebih daripada istana. Aras mencakup langit dan bumi. Makanya mereka apapun Allah kasih. Kekasih, kita punya kekasih, punya anak. Anak kan dikasihi enggak? Pasangan dikasihi enggak? Ibu sayang sama lakinya. Benar. Suaminya pengen kopi, belum ngomong dibuatin enggak? Benar. Ya. Benar. Berarti emang harus ngomong dulu suaminya ya? Ya. Berarti nggak ngerti bahasa kolbu, cintanya masih pakai dompet. Paham, tinggal konfirmasi. Mau buat apa bang? Gitu. Mau kopi, mau teh, tapi jangan teteh bang. Aduh, jangan terus bu. Gawat bu. Ada yang jauh dari istri bu. Saya maksudnya. Oh iya. Kalau kita sayang sama pasangan, dia terbersit apa, kita tawarkan. Benar. Begitulah Allah kepada kekasihnya. Punya Allah langsung kirim. Caranya macam-macam, ada pakai asbab, ada pakai tajrid. Asbab itu dia berusaha dulu, terbuka aja ruang untuk berusaha. Ada enggak tiba-tiba ada orang menawarkan bantuan, itu tajrid. Itu urusan Allah lah semua. Itu cara Allah menjamin kekasih-kekasihan. Maka berjuanglah untuk Allah. In tansurullah yansurkum, pasti Allah bantu. Kita baru berjuang bantu pasangan kita, bantu anak, belum berjuang bantu Allah. Makanya kurang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau berjuang, kalau pengorbanan makan hati nggak? Makan hati, siap-siap makan hati kalau berjuang ya. Siap-siap kalau dibenci jika kita berjuang. Apakah kita berhenti berjuang kalau ada orang mencaci maki? Enggak ya. Salah satu perjuangan kita menghidupkan zikrul maut, menghidupkan kajian supaya umat ingat pada kematian. Ingat bahwa ada masanya ruh berpisah dari badan. Tapi bagi orang beriman, kematian adalah kesempurnaan. Disebutkan dalam Al-Quran, ternyata kita dulu pernah mati sebelum ini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum
summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita dulu pernah mati. Mati itu artinya tiada, lalu Allah adakan. Pengadaan pertama itulah masa alam nur, alam arwah. Lalu ditiupkan, meninggal di alam sana, masuk ke alam rahim ibu. Ibu-ibu ngerti nggak dulu waktu anaknya ditiupkan ruh? Enggak ya? Punya anak cowok bisa, tapi nggak bisa ya. Berarti ibu-ibu ini sepakat, bapak, dia nggak bisa hamil sendiri, nggak bisa nentuin anaknya laki atau perempuan. Udah program ini selama itu nggak bisa. Di luar sana ada orang yang pengen punya anak, nggak dapat. Tapi di dalam sini banyak yang banyak anak, tapi dia putus-putus. Kalau perlu di steril, benar. Emang dunia ini aneh. Begitulah dunia. Ada yang mencari, ada yang nggak mencari, tapi malah memutus. Bapak Ibu Saudara yang Thariqat zikrul maut itulah yang turun kepada Imam Al-Haris Al-Muhasibi, disebut dengan Thariqat Muhasabah. Apa nama thariqahnya? Muhasabah. Carilah majelis-majelis yang bisa bermuhasabah. Muhasabah itu bukan hanya sekedar nangis, tapi muhasabah itu macam-macam. Ada muhasabah zahir, ada muhasabah batin. Orang awam muhasabahnya zahir. Ingat yang zahir-zahir baru bisa nangis. Ingat kalau hidup susah baru bisa nangis. Ingat orang tua meninggal baru bisa nangis. Tapi orang-orang terpilih, mereka menangis karena mereka merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bertemu seorang wali Allah. Kami ngobrol-ngobrol tentang puasa. Puasa itu batal, kenapa Pak Kiai? Saya kira batal itu dengan jawaban fikih, makan, minum, menggauli pasangan. Dia bilang enggak. Bagi saya batal secara hakiki kalau engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini keras amat nih kajian Pak Kiai. Ya iya. Hadis Imam Bukhari mengatakan as-sawmu li, as-siyamu li, puasa itu milikku. Jadi para ahlullah itu mengatakan setiap aku lupa kepadanya maka qalbuku mati. Jadi kapan qalbu ini mati? Kalau lupa kepada Allah. Karena ingat Allah susah, ingatlah orang yang ingat Allah itu guru mursyid. Ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia mengingatku. Maka ingatlah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalbu kita mulai hidup ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, zikrul maut adalah amalnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit mau wafat nggak ada obatnya. Rasulullah itu tabibul qulub, afiatul abdan. Rasulullah itu obat hati, penyembuh penyakit badan. Ada Sayyidina Ali matanya sakit disemur pakai ludah sembuh. Ada sahabat sakit perut seumur hidupnya diludahi Nabi sembuh. Ada sahabat yang punya masalah berat bau badan, cukup meminum keringat Nabi harum seumur hidupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di akhir hayatnya pun beliau masih sakit mau meregang nyawa dengan badan. Ketika Rasulullah sudah mulai sakit-sakitan begitu, terciumlah bau ini oleh Sayyidah Fatimah. Fatimah mengerti bahwa Rasulullah akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka Fatimah menangis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menangis, wahai Rasulullah, wahai abati, wahai ayahanda, apakah engkau akan meninggalkan aku? Ternyata Fatimah sangat sedih ditinggalkan ayahnya. Dia nggak masalah kalau ditinggal suami, nggak masalah sama dia, tapi ditinggal Rasulullah itu masalah bagi Fatimah. Ibu-ibu, mana yang duluan nih, Mbak? Suami apa istri ntar? Hah? Maunya kayak Fatimah ya? Apa kata Nabi? Wahai putriku, ridhokah kamu jika aku awal dipanggil, setelah itu yang pertama nyusul kamu? Kalau saya ngomong begitu, ibu-ibu kabur kali ya? Berhenti aja jadi muridnya. Benar ya? Belum mau mati Ustaz. Gitu ya? Fatimah masih muda. Tapi Nabi kabarkan, yang pertama menyusulku adalah engkau, wahai Fatimah. Tenang Fatimah, nanti engkau akan membersamaiku di alam sana. Fatimah yang tadinya nangis, dia langsung senyum. Tuh, bedakan mama ibu-ibu. Ibu-ibu saya kabarin mati, ntar pasti pada mukanya kalau itu ya. Ini beda Fatimah dengan Fatimah zaman now ya. Kenapa Fatimah berbahagia dikabarkan mati? Karena dia dikabarkan akan menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah di dunia ini kekasih melebihi kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada. Fatimah itu kalau nggak disuruh nikah sama Sayyidina Ali, dia nggak mau nikah deh. Rasulullah yang menjodohkannya dengan Sayyidina Ali, baru dia menikah. Bagi Fatimah cukup mengabdi kepada ayahandanya Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika baginda Nabi ditanam di dalam kubur, sahabat kemudian menginjak-injak tanah. Fatimah menangis, bergetar mengatakan, ya Abta, betapa mereka tidak kenal engkau. Kuburmu diinjak-injak mereka. Jadi Fatimah pun ngomong, kalau mereka tahu nggak berani pakai kaki, pasti pakai tangan pelan-pelan. Itu Fatimah ngomong, ya Abta, wahai ayahanda, tahu siapa engkau? Mereka tidak akan berani menginjak-injak kuburku. Tapi kita supaya kubur keras, kita injak-injak. Kalau versi Fatimah tidak, pakai tangan pelan-pelan walaupun lama. Inilah beda pencinta dengan sahabat yang cuma kenal. Tapi itulah makom mereka. Beda dua makom, makom arifin yang kenal Allah dengan cuma muttaqin yang bertakwa kepada Allah. Fatimah dikabarkan, engkau akan menyusulku. Maka dia menunggu-nunggu saat kematian. Ternyata mati itu sama dengan berangkat pulang kampung. Kita mau pulang kampung sebelum hari raya, ditunggu-tunggu nggak waktu itu? Dirindu nggak itu? Dicari-cari nggak tiketnya? Mahal pun dibeli. Mau nggak beli tiket kematian? Mau. Harus mau, kalau nggak sempurna. Ruh ini sempurna kalau dia mati. Tapi sebelum dia berpisah dengan badan, dia harus punya petanya dulu. Dia mau kemana habis ini? Jangan dikira orang baru mati semua langsung ketemu Allah. Enggak. Orang baru mati dihisap dulu dia, baru ditanya mungkar nakir. Belum langsung ketemu Allah. Itulah kalam Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Ini bukan hadis Pak ya. Matilah kamu sebelum mati. Sudah tiada, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa ngapa-ngapain.
Itu namanya mati sebelum mati. Dan cara mematikan diri, ingat maksiat. Ingat pas. Maka kadang-kadang maksiat itu hadiah juga. Kalau kita ini taat dari kecil, seperti anaknya Jan, namanya Banul Jan Azazil. Dari kecil dia zikir. 1000 tahun berzikir, dia merasa sombong. Itu akibat cuma diajarin zikir tapi nggak diajarin ilmu. Maka kita nggak seneng anak kita cuma hafiz Quran, mengerti zikir, harus diajarkan ilmu. Saya senang sekali ini di majelis ini diajarkan kitab ini, Al-Fathur. Ini yang nulis Waliullah Al-Ghaus, pemimpin wali di zamannya. Siapapun yang bersalam dengannya jadi wali. Tidak ada orang mengucapkan salam ke beliau, tasdik Anda waliullah, jadi wali dia langsung. Minimal jadi wali umum. Ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Ji, pengarang kitab Al-Fathur, itu kalau cuma salam. Sahabat Nabi cuma memandang beliau lalu percaya beliau Rasulullah, langsung berganti status jadi sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman Syekh Abdul Qadir ada orang percaya dia seorang wali, langsung jadi wali umum, wali am, mengikuti thariqah beliau di zaman itu, langsung jadi wali khas, wali yang spesial. Ilmu beliau terus berkembang sampai sekarang berkembang, ya. Tapi sudah banyak juga perubahan ya. Saya lihat beberapa yang diajarkan di sini sudah tidak diajarkan dalam thariqah. Padahal dahsyat. Sayyidina Umar mengatakan apa tadi? Mutu qabla an tamut. Inilah cara untuk membuat zikir itu nikmat. Putus ingatan duniamu, maka engkau akan ingat kepada Allah. Saya ulangi di sini, otak kita ini bisa ingat macam-macam. Ini, jangan sholat pakai otak, ya. Nanti pikirannya macam-macam, ya. Zikir pakai apa? Pakai kalbu beneran. Tapi masih kepikiran macam-macam kan? Berarti zikirnya belum dengan kalbu, zikirnya masih pakai. Sholat kok nerjemah, itu khusyuk dari mana? Ya? Mana ada Nabi ngajarin sholat itu nerjemah Quran? Kalau nggak tahu ilmu khusyuk, belajar kepada ahli khusyuk, termasuk yang jago terjemah. Antum yang ahli terjemah, jangan sesatkan umat. Coba ibu-ibu bapak yang nggak pernah nyantri disuruh nerjemah Al-Fatihah lagi sholat, pusing nggak? Pusing, stres sholatnya. Setiap sholat stres karena nerjemah. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, gitu aja. Hudal lil muttaqin, hanya Allah yang tahu. Itu makamnya antum semua. Allazina yu'minuna bil ghaib, hanya Allah yang tahu. Itu boleh ya. Salat itu bukan nerjemah. Salat itu wajah itu bertawajuhnya kalbu kepada pencipta langit dan bumi, menghadapnya kalbu kepada yang membolak balik kalbu, kembalinya ruh kepada yang meniupkan ruh, kembalinya tubuh kepada tanah. Makanya disimbolkan sujud. Sujud itu adalah mati sebelum mati. Nabi Muhammad disebutkan dalam riwayat ulama-ulama sirah, kata Sayyidatuna Aminah, ketika anakku Muhammad lahir,
tiba-tiba dia kemudian berubah seperti orang sujud. Itu Nabi Muhammad. Maka bernamalah Muhammad. Orang sujud itu mim ha mim dal. Tubuhnya itu adalah Muhammad. Coba kepalanya mim, benar. Lengkungan punggungnya ha. Ini mim. Ada dua enggak? Maka tasdid Muhammad, satu kelihatan, satu tidak. Yang satunya nanti turun jadi al-mahdi. Lalu dal. Dal itu hidayah dari Allah, hidayah minallahi tabaraka wa ta'ala. Mim ha mim dal. Maka tiada orang masuk neraka kecuali diganti wajahnya. Gak ada, ya, walaupun gak cakep-cakep amat, tapi ini kan wajah manusia, benar gak? Gak ada yang sejakap wajah Ustaz Asep, ya. Wajahnya putih, kalbunya bening. Alhamdulillah. Ibu-ibu cari ustadznya yang begitu, ya. Makanya gak boleh dimaskerin ustadznya. Selamat Ustaz. Terakhir yang mau saya sampaikan, ada pertanyaan, ya, pakai kertas, ya, silakan, ya. Mengingat kematian itu bukanlah mengingat sesuatu yang menakutkan. Pelajarilah ngapain kita setelah mati. Setelah mati kita ditanya mengenai siapakah Tuhanmu. Maka pelajarilah ma'rifat Allah, mengenal Allah, maka nanti kita pulang kepadanya, kita akan bersamanya. Itulah kepulangan yang disebut pulang kampung, waktu yang ditunggu-tunggu. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Nabi, yang dirindui oleh Fatimah, yang diingat-ingat oleh Abu Bakar, yang dirindui oleh Umar, Utsman, Ali. Mereka tidak pernah menyesal dengan cara kematiannya, ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut mati, rinduilah kematian, ya, supaya kita kemudian lupa kepada selain Allah Subhanahu